Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap berpengharapan, sukacita, setiap kita yang sedang berjuang dengan situasi pandemi ini, baik yang terpapar ataupun yang dengan duka cita ataupun banyak hal yang kita lalui, kita harus tetap menjaga iman pengharapan kita sehingga imun kita pun kuat di tengah-tengah situasi ini. Hari ini kita akan diteguhkan lewat sebuah perenungan mempertanyakan mengapa ya Paulus setia kepada kehendak Tuhan dalam penderitaan yang ia alami. Ini menjadi pertanyaan buat kita karena bisa jadi kalau kita dalam situasi yang dialami oleh Paulus, kita kuat tidak ya? Kita tetap setia tidak ya kepada Tuhan? Situasinya apa? Ketika kita dalam situasi disalahkan, dihakimi, dinilai sesat, dan negatif-negatif lainnya, yang semuanya itu ada karena akarnya benci dalam sekelompok orang dan mereka menghasut lebih banyak orang. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika ada sebuah kebencian, maka apapun yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang, mungkin lebih tepatnya kali ini seseorang ya, karena konteksnya Paulus, maka itu akan apapun yang dia lakukan udah tidak akan terdengar dan tidak akan diterima begitu ya. Nah, kalau kita dalam situasi itu, kita mungkin akan merasa aduh risih mungkin ya atau merasa apa sih ini, tidak nyaman, tapi, kita tahu kita berlaku yang benar, berlaku yang tepat begitu ya. Tapi tindakan-tindakan orang-orang yang dengan kebenciannya ini pasti membuat kita tidak nyaman. Ditambah lagi ketika mereka akhirnya membawa kita ke dalam konteks di penjara, wow, apakah kita tetap setia kepada Tuhan dan menyuarakan kebenaran firman Tuhan? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa saya bilang akarnya benci? Karena konteks Paulus, ia menderita di penjara karena orang ataupun sekelompok beberapa orang yang membencinya. Di ayat pasal 21 dijelaskan, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Jadi jemaat yang dikasih tahu Tuhan, kita tahu ini konteksnya adalah orang-orang Yahudi yang saat itu mereka membenci Yesus, kelompok orang Yahudi yang dia tidak mau percaya Yesus begitu ya, imam dan orang Farisi. Dan kita tahu Paulus sendiri pun sebenarnya awalnya dari kelompok mereka, tetapi akhirnya ia bertobat dan percaya kepada Yesus sehingga semakinlah mereka membenci Paulus. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa Paulus tetap setia kepada Tuhan? Padahal akhirnya dia beroleh hal-hal yang tidak mengenakan ketika dia harus menyuarakan firman Tuhan, kebenaran. Kisah para Rasul 23 yang menjadi perenungan kita hari ini akan meneguhkan kita dan memberikan kita pembelajaran. Nanti jemaat yang dikasih Tuhan baca secara lengkap, tapi saya akan membacakan poin-poin apa yang membuat Paulus setia kepada kehendak Tuhan. Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ini satu kunci yang bisa kita lihat, oh ternyata Paulus setia kepada kehendak Tuhan karena dia punya hati nurani yang murni di hadapan Allah. Lalu di ayat berikutnya dijelaskan bahwa pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, konteksnya saat itu dia sudah di penjara, dan dalam penjara sekalipun orang-orang yang benci kepadanya merancang untuk membunuh
Paulus, dan ada momen di mana Paulus pun diteguhkan oleh Tuhan untuk menguatkan hati dan berani bersaksi tentang Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Paulus setia kepada Tuhan itu dapat dilakukan jika kita pun belajar dari Paulus. Jika kita miliki hati nurani yang murni di hadapan Allah, tidak ada kepentingan, tidak ada ambisi yang di luar dari kehendak Tuhan, tidak ada hal-hal yang jahat dalam hati kita, yakinlah jemaat yang dikasih Tuhan itu akan memampukan kita setia kepada kehendak Tuhan. Tapi kalau kita sendiri punya ambisi atau embel-embel yang setia kepada Tuhan supaya semua lancar, supaya semua baik, udah kalau kita menderita sedikit, kita akan meninggalkan Tuhan, kita akan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hati nurani yang murni ini terus selalu harus kita bangun untuk kita terlalu tulus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Yang kedua, kita bisa setia kepada Tuhan jika kita pun dikuatkan terus oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Sehingga kalau kita sadar kita dikuatkan oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya, maka kita pun akan kuat untuk setia kepada Tuhan. Yang ketiga, dapat dilakukan jika kita berani bersaksi tentang Allah. Kalau kita berani bersaksi tentang Allah, maka setiap upaya yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita ketika menyuarakan yang benar dan orang membenci kita, hati kita memang kita memang tidak nyaman, tetapi hati kita tetap beroleh kekuatan, keberanian, damai sejahtera, sukacita sehingga kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diteguhkan di tengah situasi yang kita hadapi, entah itu pandemi, entah itu mungkin dinamika penderitaan yang kita alami, efek dari ketidakadilan, baik mungkin konteks secara agama, adanya masih kaum-kaum radikal, atau secara pemerintahan yang mungkin dalam konteks pemimpin kadang masih ada ketidakadilan, korupsi dan sebagainya, atau dalam konteks pelayanan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kali ini kita diteguhkan untuk terus memiliki hati yang nurani yang murni di hadapan Allah, kuat dan berani bersaksi sehingga kita pun tetap mampu setia kepada kehendak Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, berani berkata yang benar, berani berkata yang sejujurnya itu bukan masalah kita introvert atau tidak, suku A atau B, tetapi itu memang ciri khas kita sebagai pengikut Kristus. Kita berani bersaksi tentang Allah dan kebenaran-kebenarannya. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita untuk memiliki hati yang murni, kuat, dan berani bersaksi sehingga kita tetap setia kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin.